pemaparan TEFA dari LKP, nanti bagaimana TEFA dilaksanakan di LKP, dan mudah-mudahan informasi yang disampaikan nanti akan lebih memperjelas bagaimana TEFA. Lalu ada pemaparan dari penguatan TEFA dari mitra nanti lalu nanti kita akan diskusi, setelah itu baru penutup. Baik, untuk itu kami harap Pak Kastum untuk memberikan pengarahan dan memberikan penjelasan tentang kenapa harus ada TEFA. Baik, Pak Kastum, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Kabid yang dalam ini mewakili Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar. Ada apa dengan Sukoharjo? Yang saya hormati juga Mbak Firna ya, selaku tuan rumah, dan Bapak Ibu para peserta pembebasan dan pendampingan yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini Bapak Ibu sekalian diundang oleh Mbak Firna dalam rangka pertemuan singkat ya. Tetapi saya lihat ya, kayaknya masih ada yang belum datang ya. Yang dari Karanganyar angkat tangan. Karanganyar. Yang dari Seragen, yang dari Surakarta, 5 ya. Seragen kurang 2. Oke. Ini sudah jam 9 lewat ya. Mudah-mudahan kita doakan selamat sampai tujuan. Kalau nggak lupa kali ya. Dan juga teman-teman yang di daring ya, karena ini blended antara luring dan daring. Selamat pagi juga teman-teman yang ada di daring. Semoga nanti juga Bapak Ibu yang di daring bisa menyimak acara ini. Bapak Ibu, ya jadi begini. Ini adalah pendampingan teaching factory atau unit usaha, unit produksi yang harus dimiliki oleh lembaga kursus dan pelatihan. Nah, jadi kata kuncinya adalah bahwa yang namanya TEFA harus dimiliki oleh LKP. Pertanyaan saya, di antara Bapak Ibu yang sudah punya mana? Punya TEFA ya? Punya. Yang lain baru dengar? Baru dengar atau gimana? Dulu kapan, Bu? Sebelum COVID? Oh, baguslah. Nah, jadi begini, pertama ya, memang sengaja kegiatannya ditaruh di tempatnya Bu Firna. Dengan pertimbangan dari hasil evaluasi, ya, penyelenggaraan program tahun 2022 ya, itu dinilai oleh tim bagus. Tepuk tangan dong. Ini saya bukan ngalem nggak Pak ya? Menyanjung ya. Karena ada Bu Firna enggak, tapi memang hasil evaluasi menyatakan bahwa masuk kategori baik. Nih, dan saya juga enggak kenal Bu Firna, enggak kenal. Kenalnya karena lembaganya bagus, akhirnya kenalan. Karena mau dipakai tempat, masuk dalam radar pilihannya Pak Silva. Ini kan. Nah, ditempatkan di sini dengan pertimbangan tadi lembaga menyelenggarakan program BKW tahun 2022 bagus. Siapapun lembaga yang bagus pasti akan terpilih. Ini ya untuk memberikan semacam ya pendampingan atau pengimbasan. Yang kedua, bukan berarti kami nggak punya duit. Kenapa sih nggak di hotel? Ya enggak, duit kami banyak, tetapi ada tujuan lain. Kalau dilaksanakan di hotel, ya kan tidak ada yang bisa dilihat. Paling-paling masuk udah, ya kan. Apalagi kalau sama nginep, kasihan yang bapak-bapak diteleponin terlalu pijet mas begitu kan. Enggak ada artinya bagi kami. Tetapi kalau di sini ya ada tujuan lain, Bapak Ibu bisa melihat, oh ternyata
lembaganya Bu Firna seperti ini. Nanti bisa belajar ya TEFA-nya kayak apa, belajar tentang pengelolaan organisasinya kayak apa, dan lain-lainnya. Sehingga mudah-mudahan ada pengalaman baru. Tapi kalau di hotel nggak mungkin. Apalagi yang namanya hotel, kalau disajikan snack, kan pakai jam-jaman saja. Jam sekian habis, jam sekian ditutup, udah nggak ada. Tapi kalau di sini kan terus ada snack terus kan. Nggak mungkin apa istilahnya, dilorot ya, ditarik ya, nggak. Ada terus begitu. Jadi sesungguhnya kalau kegiatan di lembaga banyak makna, banyak arti yang bisa dipetik oleh teman-teman peserta. Makanya jatuhkan di LKP. Dimanapun di Indonesia kegiatan kami di lembaga, kecuali kegiatan yang bersifat bukan seperti ini, bukan pendampingan ya. Kami di hotel. Nah, tetapi sekali lagi tujuan utamanya di samping nanti Bapak Ibu mendapatkan pencerahan dari kami, juga bisa melihat secara langsung lembaganya Bu Firna. Oh, ternyata berantakan tempatnya, ternyata begini kan ya, jadi pengalaman kan ini. Sehingga harapannya nanti bisa diterapkan di tempat Bapak Ibu sekalian. Ini. Nah, kemudian kenapa pendampingan TEFA? Jadi Bapak sekalian, yang namanya TEFA atau unit produksi itu harus dimiliki oleh semua lembaga. Ini semua lembaga khusus dan pelatihan wajib nanti ke depannya. Karena apa? Dengan adanya TEFA nanti akan sangat membantu pertama sebagai tempat pembelajaran dalam rangka pendalaman ilmu atau kompetensi sebelum si anak atau peserta didik betul-betul dikeluarkan. Ya, jadi pembelajaran atau pendalaman kompetensi dalam hal untuk siap bekerja maupun untuk siap berwirausaha. Nah, yang kedua, diharapkan dengan lembaga punya TEFA kan dipakai untuk pembelajaran, dipakai untuk magang, dipakai untuk pembelajaran berbasis proyek, juga melayani umum. Nah, contoh saja, Bu Firna punya TEFA tata rias pengantin ya. Nah, jadi gini dulu, yang namanya TEFA harus linear dengan keterampilan yang diajarkan oleh LKP. Misalkan LKP-nya tata rias pengantin, berarti TEFA-nya apa kira-kira? Salon, mendirikan salon. TEFA-nya adalah teknisi kendaraan ringan, contoh saja. Ya, TEFA-nya apa? Bengkel, bikin bengkel. Lembaganya bergerak di bidang kuliner, pastry bakery, kira-kira apa? Kafe. Toko roti atau kafe, betul. Ya. Tata busana apa? Bikin butik. Nah, maksudnya apa? Kalau sudah ada TEFA-nya, kan bisa dipakai untuk melayani masyarakat langsung. Contoh, TEFA-nya Bu Firna adalah tata rias pengantin salon. Kan juga dipakai untuk umum. Silakan ya, mau apa sebagainya di TEFA. Artinya apa? Akan mendatangkan sebuah penghasilan untuk lembaga. Sehingga harapannya lembaga dapat pemasukan, dapat duit dari masyarakat, sehingga apa? Bisa menghidupi lembaganya. Karena ke depan, Bapak Ibu, yang namanya bantuan tidak akan selamanya ada. Namanya bantuan, ya kan? Merupakan stimulan. Tahun kemarin dapat, tahun ini belum tentu dapat. Bahkan berkali-kali nggak pernah dapat. Ya wajar-wajar saja, namanya bantuan, jumlahnya terbatas. Tapi kalau Bapak Ibu punya TEFA, TEFA-nya jalan, bisa mendatangkan penghasilan dari situ. Ini. Ya, sehingga harapan kami bagi lembaga yang belum punya, sekarang ayo rintis bareng-bareng. Bagi yang sudah punya, mari kita kembangkan. Ini. Karena apa? Ini merupakan kebijakan pusat bahwa lembaga khusus dan pelatihan harus punya TEFA. Jadi yang punya TEFA bukan semata-mata SMK saja. Ini Bapak Ibu harus punya, ya. Sehingga nanti kami dari setiap tahun selalu melakukan kurasi. Mana-mana lembaga yang sudah punya, ya, kami bina, ya, kami berikan fasilitasi, ya. Bahkan ada bantuannya.
bantuan TEPA berupa duit diberikan kepada lembaga, lembaga silakan beli alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan lembaga. Iya, tambah. Enak kan? Enak. Nah, contoh TEPA-nya rias pengantin, berarti kan butuh apa? Butuh kaca nilai, begini kan? Butuh apa lagi? Butuh apa lagi? Iya, macam-macam itu. TEPA-nya bengkel, butuh kompresor, butuh apa lagi, butuh apa lagi. Pengadaannya silakan tergantung dari lembaga yang bersangkutan, disesuaikan dengan alat-alat yang dibutuhkan oleh TEPA tadi. Nah, tetapi tolong sekali lagi ya, yang namanya TEPA harus linier dengan keterampilan yang diajarkan oleh LKP-nya. TEPA-nya rias pengantin, Bu Fira mendirikan bengkel sepeda motor, ya nggak jualan lah, nggak ada kaitannya. Boleh-boleh saja, tetapi itu usaha pribadi kali ya. Karena suaminya mungkin pintar di bidang otomotif, nggak ada masalah. Tapi pribadi bukan TEPA itu namanya. Ya, jadi TEPA harus sejalan dengan keterampilan yang dimiliki. Ini, ya, sehingga kemudian nanti, waduh, gimana Pak Kasung? Kami kan baru mendengarkan istilah TEPA ini, ya. Nanti kayak apa persyaratannya, ya, hal-hal apa yang harus ada dan sebagainya. Nanti Mas Junpon akan cerita banyak. Makanya saya berharap, ya, nanti Bapak Ibu tahan, ya. Kita acara sampai malam ya Mas ya. Jam 5. Nah, ya, duduk manis mendengarkan ya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan tanyakan. Karena apa? Karena kalau Bapak Ibu nggak jelas, nanti jangan-jangan salah arah. Ini, ya, jelas ya. Ini jadi karena ini hari Jumat ya, lebih efektif. Karena panjang acaranya. Nanti Mas Zulfan menyampaikan tentang bagaimana pedoman TEPA kita, ya, panjang lebar nanti. Kemudian nanti Bu Firna akan bicara soal TEPA yang dimilikinya. Ini nanti Bapak Ibu boleh tanya, kenapa TEPA-nya seperti ini? Sebagai silakan ditanya. Dan yang namanya TEPA memang diupayakan tidak menyatu dengan lembaga. Jadi boleh saja ini TEPA-nya di Palur, boleh kok, ya, boleh, nggak ada masalah. Karena sebagai tempat pendalaman, ya. Boleh saja, tetapi baiknya dalam kota lah. Masa tempat terlalu jauh. Ini kan lucu. Dia punya LKP-nya di Sragen, TEPA-nya di Semarang, kan? Kita mungkin mengada-ada yang punya orang lain. Itu. Iya. Kayaknya kurang masuk akal, kurang jauh betul. Iya, itu. Ya, nanti silakan ditanyakan. Juga mungkin nanti Bu Fira punya partner akan bicara juga tentang TEPA. Karena Pak, yang namanya TEPA memang harus ada mitra yang diajak kerjasama. Nah, gampang kok. Keterampilannya rias pengantin, TEPA-nya salon, ya kan? Lalu mitranya apa? Mungkin kosmetik, ya kan? Apalagi yang kira-kira mendukung TEPA-nya Bu Firna. Keterampilannya tadi otomotif, mendirikan bengkel, mitranya Ahas, ya kan? Astra, bengkel-bengkel Honda dan sebagainya itu. Jadi ada korelasinya. Jangan TEPA-nya bengkel sepeda motor, mitranya Bakri Kulineri, kan lucu kan? Ya boleh saja itu untuk mendukung, makanya yang support ya, tapi bukan itu yang dimaksud. Jadi nanti tolong, saya harap Bapak Ibu santai saja. Pertemuan sehari ini mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi Bapak Ibu sekalian. Aku yakinlah, yang tadi angkat tangan dibilang udah punya, jangan-jangan juga belum punya, ya kan? Jangan-jangan belum punya, kan? Dan jangan-jangan yang dimaksud juga jauh dari yang kita maksud ini. Makanya tolong sengaja kami tempatkan di sini karena berdasarkan data yang ada, yang namanya Kabupaten Karanganyar Bu kurang begitu memahami tentang TEPA. Mohon maaf ya. Jadi aku boleh ngomong begitu ya. Memang kenyataannya begitu. Tapi kalau Solo udah hampir udah paham semua. Iya, Jawa Tengah, Semarang paham semua. Tapi khusus di Karanganyar
kayaknya belum begitu. Iya, pas betul. Ini. Makanya saya menjatuhkan pilihannya, coba cek mana PKW 2022 yang bagus di Karanganyar. Rupanya jatuh pada si daerah Jelita ini. Nah, kita aja, jadi nanti tolong sekali lagi simak betul apa yang disampaikan oleh Pak Zulfan, best practice-nya Bu Firna dan mitranya. Paling jam 5 sore ya, minimal ya. Ya, itulah. Nah, kalau saya udah nginep, Bu, udah. Teman-teman yang di Jakarta udah pada nginep. Ya. Jadi begitu, nggak panjang lebar, saya tidak akan menyampaikan jatahnya dia. Nanti dia nggak bisa bicara, ya kan? Gitu. Ya. Ada yang mau disampaikan pertanyaan? Gimana Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita hari ini bisa ketemu dengan dari Direktorat, khususnya Pak Kagum dan tim. Syukur alhamdulillah. Untuk hari ini ada semacam pengibasan ya yang punya ke arah Teva. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Biarni, panggilan Ani, dari LKP Alpha Center Seragen. Kebetulan untuk tahun ini satu-satunya yang mengajukan PKW, tapi belum lolos. Alhamdulillah, kita syukuri. Mungkin gini Bapak, saya memang Teva kan dengarnya kan memang belum lama, jadi artinya kan dari 10 tahun yang lalu kan memang belum terdengar. Maka saya saat itu membuka peluang lain karena memang apa yang penjelasan sampaikan itu kan memang ini je harus ada Teva ya. Kalau saat itu saya kita itu dan program yang artinya dan juga lembaga yang pengembangan kan seperti itu. Dan alhamdulillah kita itu juga sekali masukan sebelumnya kita kan sudah ini jadi ada Teva tapi belum maksimal, makanya belum berani sampai tapi dan semacam untuk tempat dan menerima pemesanan itu dan sebenarnya kita ada sebenarnya yang untuk banyak pesanan, tapi untuk tahun ini kita kemarin mengajukan pengen sekali yang program lain tapi hubungannya dengan desain grafis, mod dan pin. Nah ternyata mungkin belum berkenan dari direktorat. Mungkin nanti kalau ada perubahan saya mohon izin untuk artinya lembaga kita monggo nanti dibersani, dan saya harapkan mungkin dari tim direktorat berkenan rawuh ke lembaga kita. Jadi nanti kalau lembaga kita nggak di ini je panjenengan nggak rawuh itu saya kan ini je artinya opo enek atau Alpha Center iki. Nah, seperti itu. Maka kalau dari tim direktorat bisa berkenan rawuh di tempat kita bisa menunjukkan bahwa kita lembaga yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu, dan saya senang sekali hari ini saya harusnya ada job tapi tim yang saya arahkan saya tetap harus ketemu dengan beliau-beliau. Alhamdulillah Pak. Lembaga saya di Seragen, rumah saya di Karanganyar, Pak. Ada proses yang luar biasa. Artinya kan di situ kenapa saya peduli itu ada semacam ini tersendiri karena kebetulan saya ini ya semacam training saya kan di situ motivasi. Jadi kebetulan dulu di sana baru terjadi semacam krisis moralitas dalam arti banyak sekali pengedaran minuman dan pil-pil itu Pak untuk pelajar. Nah saya masuk ke situ. Artinya kita benar-benar pure membantu, itu ya membantu. Alhamdulillah sampai sekarang pun yang saya dulu dengan ikhlas, sekarang ternyata itu ada nilai value-nya luar biasa Pak. Bahkan saya diundang kemana-mana termasuk luar. Alhamdulillah saya senang sekali hari ini ketemu panjenengan semua. Artinya saya nanti dapat tambahan ilmu. Saya hari ini akan menempatkan diri saya seperti gelas kosong. Ngaten nggih matur suwun. Saya mohon nanti masukan-masukannya dan saya nanti mungkin banyak tanya, bukan berarti sok pinter tapi karena memang belum tahu Pak. Saya kira itu. Ngaten matur suwun. Selamat Mbak Firna ya. Alhamdulillah. Saya kira itu Alpha Center Seragen. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun Bu. Yang pertama tadi sudah mengajukan
satu-satunya di Sragen belum lolos. Yang namanya mengajukan proposal, nama aja mengajukan, bisa lolos, bisa tidak. Kan begitu. Ibarat orang mancing lah ya, bisa dapat ikan, bisa enggak. Nah, sebenarnya begini, kami berupaya semua yang mengajukan ya semua dapat. Tapi karena keterbatasan kuotanya, ini. Ya, yang kedua, tidak selamanya lembaga mengajukan pasti lolos. Ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh lembaga. Ini, ya. Jadi memang saya banyak mendapatkan BA. Saya sudah ngunci sejak Februari sampai sekarang belum lolos. Ya lihat saja nanti ya. Memang sudah ada yang ditolak, ya kan. Ada juga yang belum diberi, ada juga yang memang menunggu dan sebagainya. Sehingga ya sabar saja lah ya. Kalau nanti masih ada kesempatan. Tapi jujur sampai hari ini dana sudah habis. Kami masih menunggu dana tambahan kalau ada. Sehingga sabar saja, mudah-mudahan ada dana tambahan. Kemudian kami sudah bisa mulai lagi. Yang kedua tadi, ya keterampilannya komputer, ya levelnya training center ya tadi. Nah, grafis ya. Nah, hanya begini Bu, tadi sekarang upayakan jangan lagi yang namanya bikin MOOC tadi, bikin PIN, gantungan kunci, udah nggak ada zamannya lagi, nggak perlu itu, ya kan? Maknanya hampir nggak ada Bu. Itu. Mendingan kaos, ya kan? Sekarang menjelang pemilu kan, banyak pesanan dan sebagainya. Jadi kalau memang desain grafis arahnya ke membuat pin, gelas digambari mulut besar, kayak gimana kan ya? Itu sudah nggak ada artinya sekarang ini ya. Jadi kalau ada lembaga kebetulan masuk di verifikasi, kok kurikulumnya dilihat ada pin, gantungan kunci, MOOC ya, apalagi yang sifatnya yang begitu pasti ditolak. Ya, jadi mohon maaf ya Bu Ani ya kalau memang ternyata seperti itu. Nah, kalau hal-hal yang lain, insya Allah nanti Ibu akan lebih jelas setelah masing-masing memberikan pencerahan. Itu Bu Ani. Oke, masih ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, langsung saja Pak Kastum. Perkenalkan nama saya Abdullah dari LKP Kacamata 94. Terkait teaching factory ini sebenarnya di lembaga kami itu kebetulan jurusan komputer Pak, ada office, desain grafis, digital marketing, dan kita ada lab untuk desain grafis Pak. Jadi alat-alatnya itu sudah komplit. Cuma waktu kita pengajuan itu bukan desain grafis Pak, tapi lebih ke digital marketing. Digital marketing. Tapi kita juga ada untuk teaching factory-nya Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, untuk asesmen teaching factor itu seperti apa Pak? Jadi persyaratannya seperti apa? Tadi sampaikan kan harus nggak boleh satu lembaga seperti itu. Nah ini kan saya baru tahu Pak. Nah untuk asesmennya seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau untuk teaching factory digital marketing itu seperti apa Pak? Karena sepengetahuan saya, ini kan di Karanganyar kan kita ada sebuah PT ya Pak. Kebetulan kemarin dari Direktorat Kursus juga mengadakan semacam acara di Karanganyar dengan PT Kreasi Utama itu Pak. Nah itu kan kita kerjasama di situ Pak. Nah, kita kan melihat digital marketing itu kan cuma unit usahanya komputer, jasa untuk pembuatan digital marketing seperti itu. Nah ya, tadi yang ingin saya sampaikan, unit usaha digital marketing itu seperti apa Pak? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, matur suwun Pak. Ya, kalau seperti ini udah gampang dibina ya. Kenapa? Sudah punya modal, sudah punya lab lagi ya. Sudah punya lab, apalagi jurusannya komputer. Biasanya kalau komputer larinya desain grafis,
digital marketing, pasti ada seperti itu. Tapi beda Mas, itu kan programnya. Tapi ada lagi kok teknik komputer ya, ya arahnya bagaimana memperbaiki komputer. Beda lah ya antara bagaimana menyiapkan perangkat dengan bagaimana programnya. Ini. Nah, memang boleh dibilang yang namanya teaching factory untuk digital marketing ya hampir nggak begitu jelas. Dalam pengertian begini, sebenarnya digital marketing kan hampir tidak harus membutuhkan tempat khusus, ya. Karena gambarnya yang dikerjakan di awang-awang, ya kan. Tetapi yang namanya sekretariat harus ada Mas, ya kan. Walaupun kerjanya di awang-awang, di kamar mandi boleh pegang laptop kan, bikin di kamar di mana-mana boleh bisa kan. Artinya pekerjaan kita itu kan jasa itu boleh-boleh saja. Tetapi nanti konsep bagaimana yang tidak boleh menyatu tadi. Jadi gini, bangunannya memang nggak boleh menyatu dengan lembaga. Dalam pengertian apa? Supaya ada pembedaan perlakuan. Jangan sampai ya ini 2 lantai yang di bawah dibilang teaching factory. Pagi hari untuk front office, untuk macam-macam, sore hari baru dipakai untuk TEVA. Itu namanya penggandaan apa? Penggandaan pemanfaatan ruangan. Padahal yang dimaksud TEVA ini ruangannya khusus, hanya untuk TEVA saja. Kan? Misalkan menjahit ini, berarti di ruangan itu hanya ada peralatan menjahit, mesin jahit yang entah itu high speed dan sebagainya dan lain-lain. Nah, di situ kemudian di situ sebagai tempat pendalaman peserta didik yang mau mengakhiri kegiatannya. Ini, jadi bukan dicampur-campur. Jangan sekarang ini pagi dipakai untuk macam-macam, untuk musola, untuk macam-macam, baru malam hari dibilang ini TEVA Pak, bukan itu. Jadi kayak bongkar pasang orang jualan apa Mas? Pecel lele tenda kan? Itu enggak seperti itu. Nah, memang harapannya tidak menyatu dengan lembaga. Nih. Nah, tapi pengertian tidak menyatu bukan berarti kok harus jauh, enggak. Kalau bisa silakan kayak Bu Firnan ya. Tempat TEVA-nya di Palur boleh. Ini karena mencari tempat yang strategis. Nah, tetapi misalkan nih di lembaganya ini kan kemudian di situ ada bangunan khusus, ruangan khusus untuk TEVA boleh, asal tidak menyatu dengan proses pembelajaran oleh LKP. Intinya ruangan itu khusus diperuntukkan untuk TEVA, ya, supaya barang-barang yang ada di TEVA tidak sering diangkat kemana-mana. Kemudian khusus di situ pembelajaran. Karena Pak, sesungguhnya yang namanya TEVA nanti banyak kegiatan yang bisa dilakukan di luar aktivitas LKP. Jelas ya? Itu. Masih ada? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas undangannya kepada Ibu Firna atau LKP Evan suatu kehormatan bagi kami LKP TLC Surakarta untuk bisa mengikuti acara pembinaan TEVA bagi LKP langsung dari Kemendikbud gitu Pak. Mohon izin Pak Kastum, nama saya Jody dari LKP TLC Surakarta. Kebetulan program kami ada di perhotelan Pak. Nah, di perhotelan ini kan banyak sekali unit kompetensi, Pak. Di situ ada housekeeping, ada F&B service, ada culinary, ada front office. Nah, oke, mungkin bagi yang sudah mampu ya, Pak, mereka akan bangun hotel, Pak, ownernya. Nah, tapi bagi yang belum mampu, apakah kami juga diwajibkan, diharuskan, atau diperbolehkan untuk membuka dari salah satu unit kompetensi yang ada di hotel, misal Pak barista, kita buka kafe gitu, atau harus benar-benar hotel bintang 4, 5 sesuai standar yang kita ajarkan di program kami.
Mohon arahan, mohon masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaannya sudah dijawab sendiri. Sudah dijawab, Mas. Ya kan? Jadi artinya gini, sudah punya pemahaman tentang tema. Yang namanya LKP perhotelan, ya, harus membuat hotel bintang 4, bintang 5, bintang 7, pusing dan sebagainya. Tetapi boleh ambil dari bagian dari perhotelan tadi. Kan sekarang ya barisa, ada kan? Terus STBV-nya juga ada kan? Ada, jadi boleh ngambil komponen. Kalau memang tidak mampu secara keseluruhan, tidak ada masalah. Jadi jangan dipaksakan. Kecuali memang lembaganya hanya keterampilan per keterampilan. Ya, ini kan perhotelan banyak subbidangnya. LKP pun juga sama. Misalkan LKP Firna punya kecantikan rambut, pokoknya rumpun kecantikan lah, mungkin TRP, tata kecantikan, tata rias pengantin, tata kecantikan rambut, spa, mungkin satu. Nggak ada masalah, itu kan calon. Nih. Tapi di lain itu punya program lain, ya kan teknik komputer. Ya. Nah, ternyata dua-duanya mau dibikin TVA masing-masing boleh, atau hanya satu aja boleh. Kalau hanya satu, misalkan dia bikin salon, karena yang lebih menonjol salon, atau dia bikin servis komputer, boleh. Jadi nggak ada paksaan. Yang penting mana-mana yang kira-kira dipandang lebih punya pasar, banyak orang yang minat, ya kan, sehingga supaya laku. Karena sekali konsep TVA nanti diharapkan dapat mendatangkan secara ekonomi, supaya bisa dipakai untuk menghidupi lembaga. Kalau lembaganya hidup, aku yakin nggak terlalu gemerangsang dengan bantuan, Bu ya. Iya, itu tujuannya. Sehingga harapannya semua LKP punya TVA, sehingga terkait dengan bantuan nggak begitu dikejar-kejar, pusing. Apalagi harus yang namanya bantuan harus ngikutin ngajukan proposal, nanti diperiksa macam-macam kan begitu. Tapi kalau punya TVA jalan enak. Sudah banyak lembaga yang seperti itu, sehingga ditawarkan bantuan pun nggak mau. Contoh Madiun, itu nggak mau. Saya berkali-kali telepon ya, tak tawarin ambil platinum, sekian orang nggak mau, Pak. Ngapain katanya, ribet, merusak yang reguler katanya. Merusak siswa yang reguler. Nah itu yang bagus. Karena Pak, dia punya TVA dan jalan. Nah, sehingga Pak, aku nggak butuh bantuan. Dengan bantuan bikin saya repot, mempengaruhi siswa yang reguler. Katanya begitu. Nah itu yang bagus. Nah makanya ke depan juga. Oke, masih ada? Kalau sudah tidak ada ya dilanjutkan oleh sesi berikutnya, karena ini juga hari Jumat ya. Tolong diatur waktunya biar sampai malam, Mas ya. Oke. Itu pembicaranya. Terima kasih ya. Nanti Bapak Ibu bisa juga komunikasi dengan kami ya kalau ada hal-hal yang belum jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasum. Beri aplaus kepada Pak Kasum. Ini paparan TVA ini udah separuhnya dijelaskan oleh Pak. Jadi tugas saya lebih ringan nanti. Terima kasih Pak Kasum. Baik. Mbak Kino, masuk. Kegiatan selanjutnya, materi selanjutnya penjelasan pedoman penyelenggaraan izin faktur. Jadi mudah-mudahan penjelasan pedoman ini sudah selesai. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan nggak apa-apa. Ada unek-unek apalagi tanya ke kami juga nggak apa. Setelah itu, setelah ada penjelasan, setelah istirahat sholat makan, lalu dari Ibu Firna ya, untuk menjelaskan kegiatan TVA-nya di kursusnya. Baik, terima kasih Pak Kasum. Terima kasih banyak. Kita akan melanjutkan yang ke materi selanjutnya.
Oke Bu, Bapak Ibu siap ya untuk mulai paparan berikutnya ya terkait dengan pedoman penjagaan disinfektori ya. Sebelumnya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kastum selaku Ketua Pokja PKW. Saya hormati Ketua LKP FAN, singkatan juga saya Firna Aurelia Nurrohmat, nih kayaknya 3 nama jadi 1. Yang saya hormati Pak Julpan yang akan memberikan paparan terkait pedoman disinfektori, kemudian juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari LKP yang berada di Kota Karanganyar, Kabupaten ya Pak ya? Kabupaten Karanganyar, terus Kabupaten Sragen dan Kota Surakarta. Karena kita juga masih bingung antara Surakarta itu kota apa sama Solo, itu kita masih bingung, ternyata Solo itu bagian dari Surakarta ya. Oke, mungkin saya juga Herudin Bu ya, mungkin pada tahu kalau kita lagi BIMTEK juga, saya juga kadang hadir, kadang tidak hadir, kadang kita nguntep juga Bu, beda kenal sama lembaga ya. Jadi mungkin Bapak-Bapak Ibu sudah sudah tahu atau belum terkait dengan apa sih itu TEFA ya, kadang-kadang kita masih bingung. Ini TEFA ini apa, produk, tempat atau binatang, kita juga nggak tahu Bu ya, kasarnya Bu ya, tapi istilahnya nanti kita akan menjelaskan bagaimana pedoman TEFA itu, karena bahkan kalau kita tahu itu biasanya lembaga itu tanpa sadar TEFA dulu baru lembaga, benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Biasanya kan seperti itu ya Bu ya, cuman dulu itu belum tahu artinya, karena istilahnya itu kita nyebutnya bukan TEFA, kan TEFA ini istilah-istilah yang masih baru ya. Jadi padahal itu kayak LKP salon atau apa LKP yang bergerak di bidang salon itu, padahal mereka sudah punya salon dahulu kan, baru mempunyai LKP, tapi untuk pengembangannya ya. Nah, hanya saja memang pada waktu itu kita memang belum membuat suatu peraturan atau pedoman bagaimana sih biar TEFA itu bisa dikenal oleh lembaga, terus apa saja yang harus dilakukan oleh lembaga untuk membuat TEFA dan fungsi TEFA untuk apa itu. Kadang-kadang memang belum tahu ya. Nah, pada pagi hari ini sudah ada Pak Julpan, senior saya, yang akan menjelaskan terkait pedoman penjagaan disinfektori. Jadi nanti silakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang belum jelas untuk bertanya kepada beliau. Syukur-syukur Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah pada jelas semuanya, ya Pak Julpan ya. Jadi kita juga nggak lama-lama karena terkait dengan apa. Tadi kan kita sebenarnya mulai jam 8, ternyata ya ada kutip molor sedikit ya, walaupun molornya mungkin hampir 1 jam. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan pada Pak Julpan untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Khairuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, tadi saya lebih ngobrol dengan Bu Biarni ya. Rupanya beliau ini motivator. Bisa juga psikoterapi. Ya. Hipnoterapi. Itu bagus sih hipnoterapi untuk mengubah mindset teman-teman. Mudah-mudahan Ibu bisa mengubah mindset teman-teman juga untuk betapa pentingnya teaching factory ini. Baik, sebelum saya memulai, kami Direktorat Kursus dan Pelatihan telah menyusun setiap tahun itu menyusun rencana strategis, rencana perencanaan untuk melakukan pembinaan terhadap program kursus dan pelatihan. Itu adalah salah satu tugas kami yang program-programnya harus kami susun setiap tahun.
yang mungkin yang lebih terkenal di Bapak Ibu adalah program-program PKK dan PKW. Selain program-program tersebut ada lagi banyak program-program yang harus kita lakukan sebagai implementasi tugas dan fungsi kami. Program-program tersebut tentunya dibuat dokumen yang menjadi perjanjian kinerja antara direktorat kami, direktur ya Pak Wartanto dengan Dirjen Ibu Iki ya. Itu harus dilakukan karena sudah menjadi perjanjian kinerja ditandatangani, dan itu harus dilakukan. Kalau tidak itu dilakukan, kami dianggap tidak bisa menyelesaikan tugas dan fungsinya. Baik, salah satunya adalah tentang teaching factory ini. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar yang sering mengajar di SMK gitu. Di SMK itu sudah ada teaching factory. Tapi teaching factory yang ada di kami di kursus dan pelatihan itu sangat berbeda dengan teaching factory yang ada di SMK. Lalu ada juga teman-teman di lapangan tanya kenapa harus TEFA bagi LKP, PKBM, SKB bagaimana Pak? Sebenarnya TEFA ini bisa juga diimplementasikan di setiap satuan pendidikan non formal lain seperti SKB, PKBM dan seterusnya. Baik, dengan kebijakan tersebut kami coba menyusun pedoman penyelenggaraan teaching factory bagi LKP. Pedoman ini kami susun bekerja sama dengan teman-teman LKP yang kami anggap mempunyai TEFA yang cukup bagus gitu, jalan dan bisa menghidupi LKP-nya. Tadi Pak Herudin bilang kemungkinan sebelum Bapak Ibu membentuk LKP, tentunya awal-awalnya pasti sudah merintis usaha ya, Bu. Misalnya salon misalnya. Sebelum jadi LKP itu bikin salon dulu. Terus lama-lama orang-orang sekitar kenal, terus ingin belajar, masyarakat sekitar, akhirnya karena jiwa sosial dari Bapak Ibu mengajar masyarakat setempat. Akhirnya dibikinlah lembaga LKP, lembaga kursus dan pelatihan. Seiring sejalan, LKP Bapak Ibu terus maju, terus berkembang, dan ternyata banyak peminatnya. Akhirnya usahanya malah hilang. Nah, itu kami harap usaha-usaha yang telah Bapak Ibu rintis itu dikembangkan lagi untuk mendukung pelaksanaan LKP. Baik, di sini kami akan coba menjelaskan pedoman yang telah kami susun, bagaimana Bapak Ibu pedoman ini bisa menjadi referensi Bapak Ibu untuk menyelenggarakan teaching factory. Karena pedoman ini baru 2021 Pak Herin kita susun ya. Pedoman ini 2021 pernah kita susun ya. Lalu harapan kami nanti mungkin Bapak Ibu bisa membaca pedoman ini, dan kami juga mengharapkan masukan dari Bapak Ibu apa yang menjadi kekurangan dari pedoman ini. Baik, selanjutnya. Jangan beda. Maksudnya? Boleh lah yang sering. Nanti Pak Iqbal aja Mas Seren. Jadi biar diskusi nanti kan ini bermasukin juga. Nanti Pak Iqbal aja yang Seren.
namanya yang di sini. Enggak, Mbak, ini di Full screen ya, maksudnya. ya, Mbak. Iya Bu, nanti kita kasih. Baik, ini ternyata di ruang Zoom meeting kita ada 24 partisipan. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom meeting. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Ini lagi. Mariknya nih. Baik Bapak Ibu, ini tadi Pak Kastum juga di awal tadi sudah menjelaskan TEFA yang ada di LKP itu harus linear dengan keterampilannya. Misalnya ini misalnya Bapak Ibu ada di keterampilannya otomotif, tentunya TEFA-nya, contohnya TEFA-nya bisa bengkel, lalu tata boga, asri bakri itu bisa toko roti atau yang lain, jasa boga bisa catering, tata kecantikan, salon, tata busana, toko busana. Nah yang tadi yang digital marketing mungkin bisa jasa ya, banyak sih digital marketing itu bisa apa mungkin nanti bisa mengembangkan software house di bidang jasa digital marketing. Lalu ini kita di Direktorat Khusus dan Pelatihan telah pernah memfasilitasi TEFA di LKP, yaitu pada tahun 2021 telah memberikan bantuan kepada 30 LKP sebagai piloting program TEFA dalam bentuk uang. Tadi Pak Kastum juga pernah tadi menjelaskan bahwa 30 LKP ini kami berikan uang untuk melengkapi peralatan TEFA. Ini 30 LKP ini adalah hasil kurasi yang sebelum 2022 itu memang kita telah menilai bahwa 30 LKP ini layak menjadi piloting program karena 30 LKP ini telah mempunyai TEFA yang bisa kita coba bina biar untuk menjadi percontohan nanti untuk LKP-LKP lain. Lalu pada tahun 2022, Direktorat telah melakukan kurasi sebanyak 149 lembaga. Mudah-mudahan di 149 lembaga ini ada lembaga-lembaga ibu. Saya tidak tahu daftarnya seperti apa, nanti mungkin bisa kita lihat. Di tahun 2022 ini kita juga setelah merencanakan menganggarkan untuk pemberian bantuan untuk kelengkapan di sarana di TEFA. Namun karena sesuatu hal, karena COVID waktu itu masih menjadi pandemi, kemudian anggaran tersebut terpaksa harus dipotong dulu karena untuk keperluan COVID. Namun kami tiap tahun 2022 bahkan 2023 ini tetap menganggarkan adanya bantuan sarana tersebut untuk TEFA. Namun karena ini masih kondisi keuangan jadi masih belum disetujui oleh Kementerian Keuangan. Namun kami terus mencari menggali informasi untuk TEFA ini sebagai bahan untuk pembahasan anggaran. Jadi kami harap hasil dari kegiatan ini nanti Bapak Ibu membentuk TEFA dan menjadi informasi yang data atau informasi yang bagus untuk perencanaan anggaran kami ke depan. Lalu mungkin Bapak Ibu yang telah mengakses program PKW melalui aplikasi Banper PKW, di situ ada pertanyaan, apakah lembaga sudah memiliki teaching factory? Ya pernah, Bapak Ibu pernah ya di program PKW, di aplikasi program. Ternyata
teman-teman masih banyak yang jawab sudah, tapi pas pendukungnya yang diminta itu kebanyakan masih salah. Salah maksudnya yang diupload hanya MOU-nya antara mitra, bukan kegiatan teaching factory-nya yang menjadi. Mudah-mudahan ini jadi informasi yang bagus untuk ke depannya ketika saat melakukan permohonan proposal akan bisa lebih baik lagi. Lalu kenapa kita menyusun pedoman penyelenggaraan teaching factory bagi LKP? Tentunya setelah diskusi dengan teman-teman LKP yang mempunyai TEFA, ternyata LKP itu harus menjawab beberapa tantangan seperti ini, dan salah satunya adalah dengan menyelenggarakan TEFA ini. Pertama adalah tuntutan era revolusi 4.0 yang ditandai dengan teknologi digital. Ini tentu Bapak Ibu harus menjawab ini semua dengan membentuk TEFA. Lalu sumber daya manusia harus berwawasan internasional, lalu digitalisasi mampu mengubah lapangan kerja secara masif. Ini tentu Bapak Ibu semua kegiatan tentunya setelah dilakukan dengan digitalisasi, termasuk transaksi terus selalu menggunakan HP yang tentunya harus Bapak Ibu jawab tantangan ini. Ini adalah kenapa Direktorat Tulus coba mengembangkan teaching factory. Tujuan pedoman TEFA. Jadi pedoman TEFA ini kita susun dengan tujuan untuk kami Direktorat Kursus dan Pelatihan dalam melaksanakan pembinaan di LKP dalam penyelenggaraan evaluasi dan pengembangan TEFA. Lalu tujuannya adalah kedua, LKP dalam merencanakan, menyelenggarakan, mengelola, serta mengembangkan TEFA. Jadi pedoman ini adalah tujuannya untuk bagaimana LKP merencanakan, menyelenggarakan, pengelolaan, serta mengembangkan TEFA. Lalu untuk unsur pengawas, auditor, pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pengawasan. Jadi juga untuk dinas pendidikan bisa menggunakan pedoman ini untuk melakukan pembinaan. Lalu mitra kerja LKP dalam pelaksanaan program TEFA. Ini konsep daftar TEFA. Sebenarnya TEFA ini mempunyai fungsi ya. Fungsinya sebagai teaching atau pembelajaran, dan factory sebagai factory itu pabrik ya. Seperti memproduksi barang dan jasa. Jadi TEFA ini mempunyai dua fungsi, sebagai pembelajaran dan memproduksi barang jasa. Jadi tadi Pak Kasum juga bilang TEFA ini menjadi sebagai pendukung kegiatan di LKP, sebagai masukan keuangan tentunya. Ini manfaat TEFA, ini semua ada di dalam pedoman ya Bapak Ibu. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat pedomannya. Meningkatkan efektivitas transformasi pengetahuan, etos kerja, sikap, dan keterampilan bagi peserta didik. Meningkatkan relevansi dengan dunia industri, meningkatkan kemampuan peserta didik bekerja atau berwirausaha. Jadi TEFA ini nanti peserta didik dapat melakukan pembelajaran di TEFA, baik mulai dari manajemennya, pengelolaan ini khusus wirausaha ya, pengelolaan unit usaha sampai pengelolaan keuangan sampai memproduksi dan seterusnya. Lalu menambah model pembelajaran di LKP. Jadi yang akan melaksanakan PJBL, Project Based Learning, ini bisa dimanfaatkan di TEFA. Ini ciri-ciri TEFA. Jenis usaha sesuai dengan bidang keterampilan yang ada di LKP. Tadi otomotif, bidangnya TEFA-nya bengkel, dan seterusnya. Menyesuaikan dengan kebutuhan Dudika, memiliki tempat, ruang usaha, dan manajemen pengolahan terpisah dengan LKP.
Jadi tadi Pak Kasum bilang tempat itu harus terpisah. Terpisah maksudnya nggak terpisah jauh-jauh gitu. Artinya terpisah itu seperti organisasi yang berbeda, tapi itu masih miliknya LKP. Jadi manajemennya harus berbeda. Ketua TEFA dengan ketua LKP itu harus beda gitu. Lalu 4, memberikan nilai tambah terhadap peserta didik di LKP atau peserta magang. Jadi peserta didik dapat belajar di TEFA dan juga ada peserta magang yang bisa dapat belajar di TEFA. Memiliki keunggulan produk, barang, jasa. Jadi TEFA ini harus punya keunggulan produk, barang atau jasa. Memiliki kemitraan dengan Dudika, dan TEFA ini harus menjalin mitra dengan dunia usaha dan dunia kerja. Jadi tujuan TEFA menjadi sarana pedalaman pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang berbasis dunia kerja, menjadikan peserta siap kerja atau berwirausaha, membantu peserta memilih bidang kerja sesuai dengan kompetensinya, membuka kesempatan kerja sama dengan dunia kerja dan atau pihak lain. Jadi, dan yang terpenting menjadi sumber pendapatan tambahan bagi LKP. Ini tujuannya. Prinsip dasar TEFA itu berkesinambungan antara program LKP dengan unit usahanya, relevansi pembelajaran berbasis Dudika, memberikan keuntungan untuk pengembangan unit usaha di LKP, lalu melibatkan peserta didik dalam proses produksi, menghasilkan barang atau jasa, mengikuti perkembangan pasar di Dudika. Ini adalah kriteria TEFA. Jadi Bapak Ibu, TEFA-nya mungkin mempunyai kriteria dengan tipe A, tipe B, dan tipe C. Tipe A itu komponen tempat usahanya terpisah dari lembaga dan milik sendiri. Kalau tipe B itu, tipe A, B, dan C itu tempat usahanya memang harus terpisah. Yang membedakan adalah tipe A milik sendiri, tipe B sewa minimal 5 tahun, dan tipe C sewa minimal 3 tahun. Legalitasnya, tipe A memiliki izin usaha, tipe B memiliki NIB, tipe C tidak memiliki legalitas. Lalu produknya tipe A, barang atau jasanya berkesinambungan, lalu memiliki merek yang terdaftar, dan harapan kami produk Bapak Ibu itu memang harus mempunyai merek yang terdaftar. Tipe E barang jasa berkesinambungan, tipe C belum berkesinambungan. Lalu komponen SDM, pengelolaan memenuhi fungsi jabatan manajer produksi, pelayanan, pemasaran, dan keuangan. Struktur organisasinya harus jelas ya, Bapak Ibu, fungsi-fungsi jabatannya. Lalu memiliki uraian tugas, memiliki SDM minimal 3 orang. Yang tipe B memiliki struktur organisasi, memiliki uraian tugas, memiliki SDM minimal 2 orang. Tipe C hanya 1 orang. Lalu sarananya memiliki peralatan yang terpisah dengan LKP, memiliki peralatan sebagian dipakai bersama LKP. Di tipe B itu sarannya masih sharing dengan LKP. Kalau tipe A itu memang sudah benar-benar terpisah dengan LKP. Dan tipe C ini masih, ini yang tipe B sebagian, kalau yang tipe C semuanya masih dipakai bersama dengan LKP. Ini kriteria LKP penyelenggara TEFA, mempunyai NPSN. Nah, kalau NPSN kan PKBM juga punya ya, berarti bisa melakukan memiliki TEFA. Nomor induk berusaha, data pokok pendidikan, dapodik yang sudah terbarukan. Harapan kami adalah Bapak Ibu segera memperbarui dapodiknya setiap semester. Lalu kurikulum berbasis Dudika, mitra kerja sesuai dengan bidang keterampilan LKP. Nah, yang harus Bapak Ibu siapkan di dalam pedoman nanti itu adalah dokumennya adalah dokumen perencanaan, persiapan eksternal, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Ini semua ada di pedoman, nanti Bapak Ibu bisa lihat di pedoman. Misalnya di perencanaan itu Bapak Ibu harus menetapkan, merumuskan, terus langkah-langkah perencanaan itu harus ada 7 langkah yang harus Ibu lakukan.
dari visi misi, analisis SWOT, deskripsi, operasional, pemasaran keuangan, dan ringkasan penjelasan TEFA. Ini analisis SWOT, Bapak Ibu pasti sudah terbiasa ya dengan analisis ini, tapi tetap memang harus dianalisis dalam pengelolaan TEFA. Ini persiapan eksternalnya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di pedomannya. Ini evaluasi dan kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari saya cukup, nanti bisa Bapak Ibu mengajukan pertanyaan kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa menjawab. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Julpan yang telah memaparkan terkait dengan tujuan, manfaat dari TEFA, terus apa saja yang harus disiapkan oleh lembaga dalam menyusun TEFA. Tadi juga sudah disebutkan mengenai tipe-tipe dari TEFA itu sendiri ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada tipe A, tipe B, bahkan tipe C. Kemarin memang karena ada kalau ke daerah juga ya, kadang-kadang memang ya keterbatasan tempat ya. Jadi kadang-kadang kita memang bisa melihat bahwa misalnya di bawahnya itu dia tempat TEFA-nya, contoh salon ya, mohon maaf ya. Tapi ketika di lantai 2-nya itu, dia itu tempat pembelajaran, proses pembelajaran. Jadi nanti kita akan bisa melihat, karena di situ ada kriteria misalnya A, B, dan C. Jadi nggak harus, saya tadi kita harus ada penyewa tempat. Jadi bagaimana kita memanage saja. Jadi bisa mengetahui apa namanya dari TEFA itu kan. Tadi kan kita bisa melihat bagaimana sih manfaat TEFA itu selain juga buat pengembangan pemasukan buat LKP, tetapi itu juga misalnya buat meningkatkan peserta didik. Misalnya tanda kutip ya, ketika dia misalnya bisa buat proses pemagangan, bahkan mereka itu pun juga ikut untuk misalnya mengerjakan suatu order yang ada di situ, tetapi dengan bimbingan dari lembaga, karena jangan sampai ketika peserta didik itu mengerjakan suatu order nanti ada komplain kan, nanti lembaga juga yang kena sasaran terkait dengan hal-hal tersebut ya. Tetapi apalagi kan sekarang juga mungkin dia akan mengarahnya project based learning, artinya pembelajaran berbasis project. Itu memang agak baru ya, nanti juga akan juga disosialisasikan ya Pak Julpan ya, oleh tempatnya dulu Pak Dadang ya, selain sekarang udah Pak Dadang sudah pensiun dengan Pak Henry. Nanti bagaimana sih penerapan PBJL khusus dan pelatihan, karena memang istilahnya sekarang ini sangat penting bagaimana. Jadi tadi juga disampaikan oleh Pak Julpan terkait dengan contoh kita kan keterampilan itu kan harus linear dengan KP ya, TEFA-nya. Artinya kita juga melihat dari potensi pasar. Jadi kadang-kadang kita misalnya potensi pasar kita di sana itu apa ya, itu yang kita harus garap gitu. Jadi jangan sampai kemana-mana, malah tadi kita nggak spesifik kan, jadi kita nanti nggak tahu apa-apanya. Mungkin sebagai contoh misalnya ibunya keterampilannya tata rias atau apa, tetapi TEFA-nya PSDM Bakery, itu gimana Bu? Memang senyambung juga sih kalau cateringnya, tapi nggak apa-apa, itu bukan suatu yang namanya kita sedang berusaha bagaimana kita pembelajaran Bu ya, yang namanya orang belajar tuh, ini juga kita sama-sama belajar. Bahkan ya jujur aja Kak, saya pun juga misalnya Pak Julpan ini masih baru misalnya, tapi kita juga bahkan belajar juga dari lembaga-lembaga yang hadir di sini. Oke, mungkin di sana juga sudah banyak tuh di melalui media Zoom ya, ada 20 lembaga ya. Mungkin kami persilakan untuk yang di ruangan ini untuk bertanya, nanti boleh kita alihkan ke yang Zoom secara daring. Oke, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan. Oke, silakan Ibu, dari mana, sebutkan namanya Bu ya, nama lembaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widyatini Wijaya dari LKP ARI Surakarta. Kami berdiri tahun 80 Pak. Waktu itu kami memang pertama kali adalah membuka usaha salon. Kemudian dalam perjalanannya, karena salonnya maju sekali,
Kemudian kita juga membuka jasa rias pengantin. Terus dalam perjalanannya karena rias pengantinnya lebih menjanjikan, itu kemudian salonnya menjadi kurang berminat. Nah, sejak COVID itu kami kemudian peralatannya sudah banyak yang harus diganti, kemudian karena COVID muridnya juga kurang, akhirnya kita bukukan dulu untuk TEVA-nya. Nah, di sini yang kami tanyakan itu bahwa untuk TEVA itu sebetulnya kita perlu adanya SOP ya Pak. SOP yang jelas sehingga pelayanan itu siapapun yang melayani itu akan melakukan hal yang sama sesuai dengan SOP. Nah, untuk itu kan kita di rias itu juga di salon itu kemudian perlu dibuatkan SOP yang lebih jelas Pak. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan untuk masukan saja Pak, ini maksudnya. Kemudian beberapa waktu kami dulu itu kalau mengajukan PKK itu maju besar, ya, diterima terus oleh direktorat. Tapi dalam perkembangannya karena untuk penyalurannya itu di Solo kan kotanya kecil ya Pak, sehingga mereka ketika lulus itu hanya sebentar, bekerjanya hanya sebentar, hanya 1 minggu, kemudian mereka buka usaha sendiri. Mulai tahun 2018 kami kemudian membuka PKW. Nah, lulusan kami itu luar biasa Pak, terutama yang dari Ngemolong, itu penghasilannya rata-rata itu 200 juta per bulan Pak, luar biasa. Nah, mulai tahun 2020 itu kami tidak lolos untuk mengajukan PKW. Kemudian tahun 2021 kami lolos. Kemudian tahun 2022 kami juga tidak lolos lagi. Nggak tahu ini Pak penilaiannya seperti apa di pusat. Kemudian tahun 2023 ini kami sedang mau mengajukan karena kami kesulitan peserta didik di Solo, kotanya juga terbatas daerahnya. Ini kami kendalanya itu di Dapurdik Pak. Kami mungkin menunggu sampai akhir bulan ini. Nah, kami berharap nanti masih ada dana-dana yang kami bisa serap karena luar biasa. Dan kami sudah dikunjungi Pak siapa ya kemarin itu dari direktorat Pak Harisa. Kemudian beliau juga merekomendasikan tempat kami layak untuk diberikan bantuan. Terima kasih Pak, itu yang kami sampaikan. Terutama di sini kami ingin sekali direktorat bisa memberikan masukan mengenai SOP-nya Pak terutama. Terima kasih Pak, karena kemarin kami baru saja mengadakan kunjungan ke Kudus, ke TEVA-nya SMP PGRI. Kemudian ada 3 yang kami kunjungi, sangat luar biasa karena mereka disupport dari Jarum Foundation. Nah, kemudian dalam rencana bulan depan itu setelah 17-an kami dari LKP di Solo, dari forum akan mengadakan kunjungan ke sana karena pada bulan Juni kemarin kami mengadakan acara di SMK 4 Surakarta. Beliau juga di sana juga mendapatkan bantuan dari kementerian dan penghasilannya dari TEVA itu per tahun 1 miliar. Kemudian murid-muridnya itu di dalam pembelajaran itu mereka tidak dibayar tapi diganti dengan nilai. Nah, ini yang kami ingin mengadopsi juga dari ini, apa itu panduan dari direktorat ini, mudah-mudahan nanti bisa melengkapinya. Begitu Pak masukan dari kami. Dari LKP apa Bu tadi lupa saya? Dari LKP Ari Pak. Ari? LKP Ari Surakarta. Ari Surakarta ya? Iya. Oke, kita beri sekalian aja ya Bu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak, silakan ini dari ruangannya mungkin biar ada 2 sekalian gitu karena ini buat waktu ya. Nggak ada ya, oke? Satu tambahan Pak. Ya, Saya lagi ya. LKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LKP Alpha Center Sragen Mbak. Ya. Alhamdulillah ini tadi pencerahannya kan sedikit terbuka ya saya. Artinya untuk ini TEVA kita bikin dan tempatnya ada, cuman memang lembaga kita kan ada di perkotaan Mbak, tapi kita akan
membuat TV-nya kan ada di tingkat kecamatan, tapi di situ memang masih jarang gitu Pak. Jadi kebetulan kemarin kita udah mencoba untuk kebetulan kan desain grafis sablon. Kita kemarin mencoba untuk tote bag sama kaos itu di situ laku. Kebetulan sebelahnya ada TK. Nah, ini gimana? Saya pengen masukan dari panjenengan. Nanti mau kita lengkapi mungkin ini ya apa semacam teknisi komputer maupun penyedia ini ya tukar tambah alat-alat itu, alat-alat yang ada hubungannya dengan komputer. Kebetulan lembaga kita komputer. Saya kira itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Jadi banyak pertanyaan ya. Pertanyaan ini tadi bagaimana sih dari LKP hari ini harus ada SOP-nya terkait dengan penyelenggaraan TEPA ya. Padahal kita saat ini membuat pedoman TEPA-nya dulu ya Bu ya. Memang kalau ya namanya SOP itu kan memang adanya di lembaga ya, karena masing-masing lembaga karena berbeda ya. Tapi nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Julpan ya. Kemudian juga Ibu misalnya tadi sudah mendapatkan bantuan PKK ya, tapi ternyata untuk penyalurannya Ibu bingung. Ya, penyaluran tenaga kerjanya Bu ya, kerjanya. Memang yang apalagi tahun ya memang kita akui karena apalagi dengan bencana COVID ya, istilahnya orang pun mau bekerja saja banyak perusahaan yang tutup Bu ya. Ya makanya menjadi PKW itu kan jadi suatu peminatan jadi orang itu berwirausaha, jadi siswa-siswa itu berwirausaha ya. Ya mungkin kata Ibu bilang kesulitan untuk mendapatkan peserta didiknya ya Bu ya. Padahal sebenarnya kan nggak hanya harus Ibu di mana tadi di Solo ya, di Solo. Padahal masih ada di daerah sekitarnya penyangganya yang bisa buat peserta didiknya. Iya, maksudnya bisa seperti itu gitu Bu. Jadi tidak hanya harus berpadu bahwa bilang kesulitan dari di Dapodik, pada nggak juga seperti itu juga Bu ya. Karena memang kita membatasi umur 15 sampai 25 tahun ya Bu ya. Karena kan artinya sekolah itu anak itu harus tidak terdaftar di Dapodik. Nah kalau Dapodik berarti dia masih bersekolah kan. Jadi istilahnya kesulitan itu bisa diatasi dengan kita Ibu menjadi peserta didik di lingkungan Solo Raya. Oke siap. Oke terus terkait juga dengan mungkin itu dulu Pak Julpan, mungkin ada terkait dengan SOP-nya. Baik Ibu dari LKP ARI ya. Ini saya cari-cari di Google LKP ARI kok di Kudus ya. ARIE gitu kan? ARY. Oh iya, salah. Makanya ketemunya di Kudus. Oh iya. Baik, oh iya. Nanti coba dicari. Terima kasih Ibu, ini masukan yang bagus untuk melengkapi pedoman kami. Memang ini paparan saya memang tidak mendetail menjelaskan pedoman semuanya, tapi di pedoman itu memang sudah ada SOP, sudah ada, cuma mungkin nanti SOP-nya perlu dikembangkan lagi untuk apa aja. Ada SOP K3 juga ada di situ, semua ada, untuk produksi juga ada, semua ada. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di pedomannya. Nah, lalu memang banyak yang dilema seperti itu Bu. Waktu itu teman-teman kursus LKP banyak yang mengajukan PKK. Ternyata mentalnya bukan mental pekerja lulusannya, malah mental berwirausaha. Banting setir jadi berwirausaha dan banyak yang berhasil, itu juga banyak kejadian seperti itu. Bagi kami sih nggak, yang penting mereka punya penghasilan. Cuma memang tujuannya di PKK-nya jadi melenceng, jadi tujuan PKW. Lalu Ibu, saya kagum tadi lulusan PKW ini bisa menghasilkan omset yang besar. Alhamdulillah sekali ya. Ibu bidang keterampilannya apa? Bidang keterampilannya apa? Wah, mungkin nanti bisa menularkan ilmunya ke teman-teman di sekitaran. Oh, baik, bagus sekali.
Hmm. serta detailnya juga jual. Lalu tahun ini belum mendapatkan PKW. Oh mau, tapi sudah habis semua. Tapi nggak apa-apa, ajukan aja. Nah, nanti kan itu kan nanti jadi bank proposal kita. Nanti seperti Bu ini nanti kita lihat kembali apa yang harus diperbaiki nanti. Mudah-mudahan ada dana tambahan yang kira-kira bulan Agustus katanya bisa dieksekusi. Ternyata setelah kita bicara-bicara setelah ada rapim kemarin perlu tambahan persyaratan lagi yang harus ini harus dilakukan oleh kami. Baik. Iya. Iya, ternyata sudah habis. Mudah-mudahan nanti dana BA-nya istilahnya itu ya bisa dieksekusi. Kalau temanya itu kami meskipun tidak aktif Pak, tapi untuk ini budaya-budaya daerah kami semua. Kenapa tidak aktif Bu? Untuk persyaratannya diaktif Pak. Kami semua dana. Sekretariat pengantin ya? Kalau Oh, kalau lihat pengantin, itu berarti kan TV-nya ada. Jadi terus Ibu melibatkan peserta didik untuk ya, kalau ada job gitu. ya. Iya. Ya, makanya itu fungsi TV-nya sebenarnya sudah jalan. Cuman kendalanya tadi sarananya masih kurang. Ya mudah-mudahan kita berdoa aja ya Bu. Setiap tahun itu memang kita selalu melakukan perencanaan untuk fasilitasi TEFA di LKP. Baik, terima kasih Bu. Lalu Ibu tadi Bu, tadi apa tadi? Saya lupa. Ya, untuk lokasi. Ya, lembaga kita kan ada di kota. Kebetulan ini untuk TEPA-nya kita di kota kecamatan, tetapi di situ masih belum banyak untuk penyedia seperti yang kita siapkan. Jadi ada tabur, kemudian ada Oh iya berarti iya. Jadi beda tempat ya, tapi nggak terlalu jauh kan. Tapi nggak apa-apa Bu, yang penting nanti bisa dimanfaatkan fungsi teaching-nya masih bisa dilakukan di situ. Lalu tadi Ibu saya dengar Ibu juga mau mengembangkan usahanya Bu ya. Iya. Harapan kami seperti itu Bu. Jadi sebenarnya Ibu kan di bidangnya komputer Bu ya, desain grafis. Mungkin di desain grafis nanti banyak usaha-usaha yang Ibu lakukan di situ bisa dikembangkan. Harapan kami begitu Bu. Masuk kayak MMD itu kita banyak yang pesan, tapi sampai saat ini kita belum punya mesinnya. Kita operkan ke teman ya ini. Tapi kalau Ibu mengajukan bantuan ke kami PKW itu, Ibu benar-benar harus mengidentifikasi peluang pasar. Ya. Jadi jangan kemauan Ibu harus bikin ini, itu pasti kita akan pas penilaian, ini kayaknya peluang pasar nggak seperti itu. Makanya Pak Kasum bilang pin lagi, MOOC lagi. Kebanyakan itu ternyata kan sebetulnya kan tahun 2018 itu baru mengajukan PKW, kemudian kita PKK kita kemarin malah ada yang keterima CPNS, kemudian keterima, tapi teman-teman yang ada di rombongan kita kebanyakan PKW, akhirnya saya masuk PKW udah 2 kali kemarin lolos gitu. Kemarin hampir perangkat yang ada di Sragen itu berarti Ibu kepleset nih mudah-mudahan. Yang nanti untuk bimbingan, kemudian nanti yang nanti kita perbarui kalau sama seperti kemarin kita kan masih punya. Kalau kita lihat di pasaran sekarang kan Bu, ini kan lagi musimnya pilkada ya, kampanye. Wah kayak begini laku, kaos laku, sama apa spanduk, brosur, poster itu, stiker itu kan bisa dikembangkan. Jadi jangan Bu, ya Bu silakan Bu. Budidaya lele. Berarti kita di perikanan ada PKW. Lelenya sangkuriang. Kan ada lele sangkuriang kecil-kecil itu Bu, yang enak rasanya itu.
Tunggu dulu. Baik. Ini yang dari dari meeting Zoom, Kristianta, silakan. Ya, kalau ingin bertanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon cek suara saya Waalaikumsalam. terdengar jelas. Silakan Pak. Terdengar Bapak? Terdengar Pak. Ya Pak, perkenalkan nama Jelas. saya, perkenalkan dulu nama saya Kristianta dari LKP 8C di Klaten, Bapak. Kurang jelas Pak, sebentar Pak. Kurang jelas suaranya Pak, sebentar. Halo, sudah jelas? Nanti coba kita setting dulu suaranya dulu. Coba Pak, tes. Halo, tes. Sudah jelas? Masih kurang jelas ya. Gimana Pak? Bagaimana? Ya. Bagaimana, sudah jelas suara saya? Ah ya. Ada bantuan teknis. Sudah terdengar Bapak? Iya Pak, siap. Silakan Pak. Oke Bapak, perkenalkan nama saya Kristianta dari LKP 8C di Klaten, Bapak. Ada 2 pertanyaan dan saran terkait dengan penyelenggaraan atau pembuatan TEFA. Yang pertama, lembaga kami memiliki 2 program utama. Yang pertama adalah komputer dengan multimedianya. Program utama kami yang biasa kami jalankan dan pernah kami coba untuk ajukan ke PKW, yaitu pemberdayaan intelektual yang berbasis multimedia, baik Facebook, YouTube, dan sebagainya. Terus yang kedua, bahasa Inggris untuk kepemanduan wisata, ini bisa diarahkan ke PKK. Dua-duanya bisa, menurut kami dua-duanya bisa dibuatkan TEFA. Untuk yang jurusan komputer, kami bermitra dengan beberapa lembaga, satu diantaranya adalah Edukasi Wakaf Indonesia. Ini kami sudah mengikuti program di Wakaf Indonesia ini sebagai pendamping proses produksi halal, Pak. Oleh karena itu kami sudah memiliki tugas untuk menjalankan fungsinya sebagai pendamping. Nah, kami diizinkan dari pendidikan atau edukasi Wakaf Indonesia ini untuk membuka kayak semacam kantor. Nah, kantor itu kami harus menjalankan fungsinya untuk menawarkan berbagai produk dan mendampingi hampir seluruh pelaku UMKM yang ada di wilayah masing-masing kabupaten, bahkan bila perlu dalam satu provinsi. Artinya ini sangat besar sekali kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan membuat kegiatan pendampingan sehingga bisa mendapatkan penghasilan yang banyak. Baik penghasilan itu ataupun kegiatan itu dilaksanakan berdasarkan anggaran pemerintah dari Kementerian Agama maupun secara mandiri oleh para pelaku UMKM. Itu rencana TEFA yang akan kami tindak lanjuti dalam waktu dekat terkait dengan program komputer. Kemudian untuk program bahasa Inggris di kepemanduan wisata, tidak menutup kemungkinan para alumni ini sudah bekerja sama dengan narasumber-narasumber yang berasal dari beberapa travel agent, terus kemudian bekerja sama dengan Biskranada, bekerja sama dengan Pok Darwis, desa wisata maupun BUMDes yang ada di kabupaten. Kebetulan di Kabupaten Klaten itu ada 390 desa, 320 diantaranya memiliki desa wisata. TEFA yang kami rencanakan terkait dengan program bahasa Inggris kepemanduan wisata ini, setelah ini kami arahkan untuk membuka semacam biro perjalanan yang kita kolaborasikan dengan beberapa narasumber dari mitra UMKM yang ada di sana. Ini mohon petunjuknya, memungkinkan tidak itu akan sebagai mitra dari lembaga kami dengan 2 program tersebut. Terus kalau misalkan sangat memungkinkan bisa, mohon arahan dan petunjuknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Bapak. Tadi Bapak punya 2 keterampilan, Pak, ya, di komputer dan bahasa Inggris. Mungkin pengembangan TEFA-nya yang komputer bisa jelas, ini yang bahasa Inggris. Saya juga agak bingung. TEFA-nya seperti apa kalau bahasa Inggris? Apa jasa guide bisa ya, atau penterjemah? Biro jasa, Pak. Biro jasa sama guide, Pak. Ya. Sama saya. Biro jasa travel agent sama pemandu wisata. Data saya habis.
Hah? Coba dulu. Ya. Oke Pak, untuk keterampilannya tadi itu yang apa, yang multimedia dan komputer Pak ya, memang itu untuk program PKW memang dimungkinkan karena memang ada jenis-jenis keterampilan yang diampu oleh kami ya. Tetapi untuk yang tadi yang bahasa Inggris memang ini baru ya Pak ya. Saya bukannya baru ya Pak, keterampilan ini kan bahasa ya. Karena kemarin itu kan kita walaupun nanti rumpun pekerjaannya adalah pemandu wisata ya Pak ya, pemandu wisata atau apapun apa, memang saya pun juga sempat di mana di LKP di Pangkalan Bun, LKP apa enter itu ya, terkait dengan dia juga Pak, bisa nggak kami ini dibantu oleh apa namanya direktorat terkait dengan program kami. Artinya begini, dia memang kan akan apa namanya menyalurkan untuk magang di Jepang, ya Pak ya. Nah, terus akhirnya saya bilang ya bisa aja, mungkin untuk yang PKK-nya itu buat pembelajaran bahasa Jepangnya. Nanti setelah selesai mengikuti program PKK, mereka akan disalurkan untuk magang. Itu juga bisa, artinya bisa dikolaborasikan untuk kegiatan-kegiatan tersebut ya Pak ya. Ya Pak ya, jadi memang bisa dimungkinkan untuk itu. Tapi kalau melihat di Juknis kami ini kan untuk yang bahasa itu memang sampai saat ini belum ada ya di aplikasi PKW Pak. Mohon maaf ya, memang kita akui seperti itu ya Pak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk berikutnya kita akan ada perbaikan-perbaikan untuk apa namanya untuk kedepannya lagi. Jadi masukan-masukan dari para lembaga ini makanya seperti ini ya, kita juga sangat penting bagi kami untuk nanti penyusunan juknis-juknis di apa namanya di akhir itu kan misalnya ada mungkin ada revisi juknis itu bagaimana sih keterampilan itu bisa dimasukkan dengan alasan-alasan yang tadi apa kami dapat masukan dari lembaga-lembaga yang mengakses program PKW ini. Mungkin untuk jawabannya untuk seperti itu dulu Pak ya. Oke, karena ini juga terkait dengan waktu ya. Ya, karena nanti ibu lembaga juga mau menyampaikan paparannya. Memang tadi begini Bu ya, terkait dengan saya juga kemarin minggu yang lalu ya, kalau nggak salah saya juga dari SMK 4 Bu ya. Memang kalau kita lihat itu besar sekali ya, apalagi dia TEVA-nya ya Bu ya. Jadi saya bilang tadi kan Ibu tadi ke Kudus ya. Iya, maksudnya gini loh, kita memang kadang-kadang rumput tetangga itu lebih hijau Bu dibanding rumput kita ya Bu ya. Artinya padahal kita sudah mempunyai di Solo ini TEVA-nya SMK 4 ya. Bagaimana sih biar ya mereka bisa mempunyai omset 1 miliar kemarin. Bahkan Pak Gubernur ya, Pak Ganjar itu waktu itu mereka bercerita bahwa yakin nggak sih bahwa ini benar-benar mengerjakan siswanya. Ternyata ketika dia lari pagi, terus dia melihat ke dalam, ternyata benar bahwa ini siswanya ini lagi pada bekerja untuk menyiapkan makanan-makanan itu kan. Karena di sini saya ingat satu lagi itu TEVA-nya terkait dengan kafe ya. Terus ternyata di belakangnya itu ada hotelnya, ada Edotel ya. Terus di samping itu Edotel ya. Terus di belakangnya itu ada tempat makan peralatan memasaknya. Bahkan di belakangnya itu kalau mau itu ada studio untuk itu. Makanya saya bilang kemarin itu saya juga sempat datang Bu ya ke TEVA-nya. Jadi itu adalah konsorsium TEVA ya, artinya dia ini membantu untuk sekolah-sekolah itu. Tapi kemarin saya sempat ngomong ya, bisa nggak konsorsium ini membantu lembaga-lembaga kursus? Tapi nanti istilahnya, jadi saya bilang kalau mau, ya makanya gitu. Jadi gini, nanti kita berharap seperti itu Bu ya. Pasti kita akan berharap, artinya gini. Dari konsorsium itu ketika ingin menyalurkan suatu bantuan mereka harus ke pusat dulu. Makanya nanti saya bilang ya udah nanti kita membuat suatu MOU kerjasama dengan direktorat agar bisa membantu lembaga-lembaga ini dalam pengembangan TEVA. Jadi artinya anggaran itu tidak hanya dari pemerintah tapi juga bisa dari CSR daripada perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi seperti itu Bu. Jadi memang saat Bu itu kemarin di SMK 4 Surakarta itu sangat besar sekali ya. Maka saya bilang, nggak jauh-jauh ke Kudus, situ juga bisa kok Bu, kalau untuk apa namanya untuk studi banding ya. Tapi nggak masalah ya. Oke. Bantuan pemerintah sama bantuan swasta. Ya, ternyata di sana juga bantuan swasta juga Bu, bukan dari pemerintah yang dari CSR SMK 4 itu. Jadi maksud saya
pure ada dana pemerintah, tapi pure juga ada dana dari swasta mereka lakukan. Memang kalau yang dari Kudus itu kita akui dari Jarum Foundation ya, memang besar sekali. Ya, itulah makanya tadi saya bilang keterlibatan dari Dudika itu ya terkait dengan apa. Makanya akhirnya kita balik lagi ke program PKW ya, maksudnya penyusunan kurikulumnya itu kita kan tidak sama seperti dengan PKK ya. PKK artinya ini kan SKL ya, standar kompetensi lulusan. Tetapi kalau kita itu bekerja lembaga itu disusun kurikulum itu disusun bersama dengan mitra-mitra dari usaha. Karena mitra dari itu kan kita tahu peluang-peluang usaha yang besar di lingkungan kita itu apa. Kan seperti itu Bu ya. Jadi cuman kadang-kadang kalau kita lihat dari aplikasi, mohon maaf, yang diupload itu rata-rata SKL semuanya kurikulumnya, bukan hasil kerjasama dengan penyusunan bersama dengan mitra-mitranya. Nah, maka saya bilang nantilah ke depannya itu kita akan sama-sama membentuk bagaimana sih pedoman kurikulum untuk program PKW ini. Jadi ada kestandaran semuanya seperti itu ya. Ya, makanya nanti, ya itulah, makanya bilang kami datang kemari ini, istilahnya kami juga membutuh masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk pengembangan selanjutnya agar kan ya nggak yang namanya suatu produk itu kan pasti ada pengembangannya. Jadi ada masukan kita dengan pedoman ini, oh ternyata ada masukan dari lembaga seperti ini, mau ngomong kita perbaiki, istilahnya kita sesuaikan dengan perkembangannya. Makanya sekarang ada Merdeka kursus seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, mungkin karena terkait dengan waktu ya, sudah mungkin nanti masih ada dari Ibu pimpinan untuk menyampaikan paparannya. Mungkin dari ini kata-kata penutup atau closing statement dari Pak Julpan untuk sesi ini. Silakan Pak Julpan. Mau tanya Pak, bisa? Mau tanya bisa Pak? Hah? Dari halo? Halo? Silakan Bu, silakan. Iya. Saya Ibu Keni dari LKP Puspita Ayu yang akan saya tanyakan mengenai TEVA. Kebetulan saya selain LKP mempunyai klinik kecantikan, tetapi masih satu gedung dengan LKP, tetapi terpisah Pak. Yang itu klinik kecantikannya itu terpisah dengan LKP tapi satu gedung. Kemudian saya juga punya sanggar rias pengantin. Yang saya tanyakan, apakah klinik kecantikan yang satu gedung itu bisa kita jadikan TEVA, Pak? Baik, Kemudian pada waktu mengajukan tata kecantikan kulit, yang klinik kecantikan itu sangat sinkron ya, sangat sinkron. Jadi saya ajukan sebagai TEVA. Nah, pada program tahun 2023 ini, saya mengajukan tata rias pengantin. Apakah klinik kecantikan itu selain sanggar rias yang ada bisa kita ajukan sebagai TEVA? Terima kasih. Baik, Ibu Kening ya. Ya. Ya Ibu, terima kasih Bu. Memang terpisah itu istilahnya bukan terpisah gedung juga nggak. Satu gedung juga apa-apa Bu, di lantai 1 atau di lantai 2-nya nggak apa-apa. Tapi yang maksud terpisah itu adalah pengelolaannya terpisah, manajemennya terpisah, peralatannya terpisah gitu Bu. Jadi peralatan LKP dengan peralatan TEVA-nya terpisah. Sebenarnya TEVA-nya Ibu itu bisa dianggap sebagai TEVA. Itu Bu. Ya Bu. Terima kasih Bu. Ini pertanyaan terakhir Bu ya, karena waktu nanti setelah ini mungkin istirahat Bu ya. Ini habis istirahat sholat Jumat nanti ada paparan dari Ibu. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan penyampaian yang kurang atau kurang jelas. Bisa nanti Bapak Ibu bisa ditanyakan kepada kami tentang pitching factory ini. Memang TEVA ini baru 2021 kita kembangkan Bu Bapak ya. Jadi memang kami butuh informasi yang banyak di lapangan termasuk dari Bapak Ibu semua. Dari masukan dari Ibu juga tentang SOP-nya, mungkin nanti SOP-nya juga kami akan kembangkan di pedomannya. Baik, terima kasih dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti Bu ya. Terima kasih kepada Pak Julpan ya telah menyampaikan paparannya juga tadi terkait dengan LKP Puspita Sari ya. Jadi kan di awal saya sudah kasih penjelasan bahwa yang berbeda itu manajemennya, padahal tadi saya bilang
ada suatu lembaga, di bawahnya itu Teva-nya, di atas itu tempat pembelajarannya, artinya dalam satu gedung. Ya Ibu ya, tadi nggak nyimak ya Bu ya. Tapi untuk misalnya terkait dengan tata kecantikan kulitnya itu bisa saja, itu merupakan kalau misalnya Ibu nanti mengambil keterampilannya kata guys pengantin, tapi di bawahnya kan Teva-nya itu kan udah milik LKP tersebut, ya silakan saja, kenapa enggak kan gitu. Itu merupakan istilahnya nilai lebih dari dalam mengisi suatu aplikasi ya. Jadi nanti ada bobot penilaiannya juga ya. Ya Bu ya, semuanya Bu ya. Ya, Jadi ya terima kasih Pak. bukannya ini, tetapi perbedaannya hanya manajemennya, tapi tetap di bawah naungan Ibu sebagai pimpinan. Oke. Akhirnya saya Herudin dari Direktorat Khusus dan Pelatihan mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Mohon maaf jika terjadi salah kata ya, yang namanya kita juga manusia Bu ya, jadi kami mohon maaf. Dan juga nanti masukan-masukan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian akan kami sampaikan untuk perbaikan program PKW khususnya, bahkan untuk Teva juga kami juga akan memperbaiki karena terkait dengan masukan-masukan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat dia lengke ya, Mak? Nyanyi dulu satu lagu. Tanpa musik. Ada musik baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada lemes ini kayaknya ya. Oh, satu lagu. Waduh. Nanti aja Pak, kalau ada musiknya Bun. Kalau ada musiknya saya baru nyanyi. Oke. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu dan rekan-rekan semuanya di sini. Perkenalkan ya, sudah tahu semua ya nama saya? Oh, belum ada yang belum tahu nama saya. Oke, nama saya Firna. Cukup Firna aja, ya. Langsung aja untuk menyingkat waktu karena ini waktunya pendek mau Jumatan, jadi langsung dipercepat aja ya Bu ya. Oke, saya ingin memaparkan Teva yang sudah ada di lembaga kami di LKP Firna Aurela Nurrohmat. Ngantuk nggak Bu? Ngantuk. Mau tidur dulu? Masih semangat. Oke, terima kasih. Semangatnya mana? Yes, semangat. Mas Jody jangan ngantuk ya. Oke, pembelajaran Teva di LKP Firna Aurela Nurrohmat oleh Agus Firna tentunya. Next. Itu terlihat yaitu suasana di dalam Teva. Itu murid-murid yang kemarin kursus di tahun ini kita kebetulan tata kecantikan rambut. Jadi mereka Teva-nya di salon, ya. Itu sudah terlihat di sana.
Next. Ya, itu biodata saya sudah tahu semua, ya? Belum. Sudah nikah belum? Sudah, nikahnya sudah lama. Iya, jangan Bu, satu aja Bu, sekali aja. Alamatnya di Kebak Demang, RT 2, RW 7 Kemiri, Kebak Keramat Karanganyar. Kompetensinya bisa dilihat di situ. Next. Nah, ini Teva saya. Teva saya terletak di Jalan Raya Solo Sragen, kilometer 7. Tepatnya di depan Rosalia Indah. Ya, jadi kelihatan Bu, ada depan sama Rosalia Indah. Gitu. Kalau pas lewat di Sapinara ya Bu. Mungkin sambil perawatan. Nah, ini suasana di dalam Teva. Karena saya suka warna ungu, jadi salon saya itu nuansa warnanya ungu. Nggak tahu ya kenapa saya kok menyukai warna ungu gitu loh. Karena menurut saya warnanya kalau ungu itu bagus, indah gitu. Next, Mbak. Ya, visi Teva di LKP Fund yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang berguna untuk mengembangkan potensi diri. Kemudian juga menjadikan peserta siap kerja atau berwirausaha dan menjadikan peserta lebih terampil, kreatif, inovatif, dan kompeten di bidangnya. Next. Ya. Misi Teva di LKP Fitna Aurela Nur Rahmat. Memberikan keterampilan sesuai dengan dunia kerja, melatih peserta untuk siap kerja atau berwirausaha, mendidik dan melatih peserta didik agar menjadi sumber daya manusia yang terampil, kreatif, inovatif, dan kompeten di bidangnya. Ya, seringkali kan kita di lembaga kursus itu selesai kursus mau ngapain gitu. Kadang ada yang masih bingung mungkin ya, selesai kursus mau ngapain, mau bekerja atau mau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau berwirausaha. Nah, di program PKW ini kita lebih mengedepankan untuk berwirausaha. Jadi tidak untuk menjadi pegawai. Jadi berwirausaha untuk dia menjadi bosnya gitu ya Bu ya. Di tempat kami untuk pembelajaran kemarin juga ada soft skill. Di mana umumnya dalam keluhan pengguna tenaga kerja itu ada kurang tahan menghadapi tekanan dalam dunia kerja, kemudian ada yang kurang dalam bekerja sama dalam sebuah tim, dan juga kurang dapat berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan baik, juga kurang inisiatif dan mudah bosan. Makanya di sini pentingnya untuk pembelajaran soft skill, biar ditempa dengan menjadi wirausaha yang sukses tentunya. Jadi biar tidak ada komplain tentang hard skill, karena hard skill itu selalu berkembang sepanjang masa, mengikuti perkembangan zaman. Jadi tren-tren apa, jadi kita dituntut harus mengikuti perkembangan zaman, apa yang sedang tren saat ini, itu yang harus kita ikuti biar kita tidak ketinggalan zaman dan juga tidak ditinggalkan kalau untuk yang salon customer tentunya ya. Strategi membentuk pembelajaran Project Teva di LKP Fund yaitu menyamakan persepsi atau open mindset instructor, mitra, dan direktur LKP tentunya. Kemudian sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Di tempat kami sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah sudah lengkap ya, karena untuk melayani apa saja untuk pelayanan tata kecantikan rambut di tempat kita tersedia untuk sarana dan prasarananya juga. Dan juga menyiapkan jadwal dan menyiapkan SOP siswa, SOP produk atau jasa, dan SOP kerja. Dan kemudian terakhir adalah evaluasi tim.
di evaluasi tim itu antara saya dan instruktur dan manajer tentu dari ini kita mengadakan evaluasi tentunya. Jadi sejauh mana keberhasilan di TEFA ini. Berikut adalah tabel deskripsi kerja job description di TEFA kami, yaitu ada manajer, ada produksi, ada bagian pelayanan, ada bagian pemasaran dan keuangan. Nah, di tempat kita juga sudah ada SOP-nya, Ibu. Sudah ada SOP-nya, yaitu persiapan pembukaan itu sudah kita bagi dengan tujuan untuk peralatan dan perlengkapan yang disiapkan untuk memberikan pelayanan produk di bidang jasa. Karena di tempat kami adalah salon, jadi bidang jasa yang kita berikan pelayanannya itu. Dan itu ya. Kemudian SOP persiapan pembukaan. Tadi sudah, kemudian SOP pelaksanaan operasional harian dengan tujuan melaksanakan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dalam bentuk produk ataupun jasa. Ya, dengan tujuan tentunya biar customer merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan. Kemudian ada lagi yaitu SOP penutupan operasional harian. Ini adalah memberikan laporan keuangan, inventaris bahan baku yang harus dibeli untuk esok hari, evaluasi harian, serta serta merapikan kembali area kerja untuk pembukaan operasional. Jadi kita sudah menyusun untuk SOP-nya, Bu. Jadi biar biar ada arah tujuannya jelas gitu. Peraturan, kita juga membentuk peraturan juga, sudah ada peraturannya, peraturan perusahaan. Ada banyak itu Bu, ada 15 item. Ya. Itu enggak dibentuk. Ya. Kemudian kita juga ada tabel, ini tabel untuk ringkasan bisnis. Jadi kita sudah membentuk seperti ini juga. Nanti kalau ada yang mungkin membutuhkan nanti bisa Bu kita bagi ininya. Nah, ini adalah tabel pendapatan ini ya. Oh, jadwal. Ini adalah jadwal. Jadi kita jadwal, Bu. Jadi siswa kami untuk di TEFA itu kita jadwal. Untuk yang terakhir kemarin adalah 30 orang itu kita bagi dalam 6 kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 5 anak. Dan itu di TEFA itu kita bagi jadwal, kita ada shift. Jadi shift pertama itu jam 8 sampai jam 1, kemudian jam 1 sampai jam 6 sore. Jadi ada shift 1, ada shift 2. Pembagian seperti itu. Jadi hari pertama kelompok 1, hari kedua kelompok 2, hari ketiga kelompok 3 dan seterusnya. Jadi kalau minggu libur. Cuma 6 hari aja untuk yang TEFA-nya. Kemudian laporan keuangannya juga ada. Ini kita selain ini laporan keuangan juga kita ada target, Bu. Jadi kita kasih target sebulan, yang pas pertama itu sebulan itu 3 juta, tapi penghasilannya itu 3.275.000. Jadi target tercapai dan alhamdulillah kemarin itu sampai rame Bu, sampai malam, padahal jadwalnya harusnya sampai jam 6, sampai lembur ada yang sampai jam 8. Gitu, yang shift 2 itu sampai jam 8. Gitu. Ini kegiatan di Teaching Factory kita, itu murid-murid yang mengerjakan peserta didik, ya, cukup ramai juga. Nah, ini di sela-sela pas sibuk ini makan siang, rame-rame makan siang, gitu, ya, makan siangnya sambil ini Bu, sambil
di lantai sambil kerja. Ya, thank you. Begitulah Bu pemaparan saya di LKP untuk TEFA di LKP PAN, dan alhamdulillah berjalan lancar dan baik, dan siswa-siswa juga sekarang itu sudah punya usaha sendiri juga, sudah pada punya usaha masing-masing, dan ya alhamdulillah mayoritas semua sudah buka usaha. Ya, bisa, monggo. Mohon izin bertanya Mbak Firna, selama pembelajaran di TEFA itu, apakah ada evaluasi? Ada Bu, kita evaluasi. Jadi kalau ada siswa itu setelah pas pembelajaran, bukan pas pembelajaran ya, pas di TEFA itu dia contohnya motong. Pas motong itu ada kendala. Itu jadi setelah customer pulang itu kita evaluasi. Kamu motongnya mungkin belum maksimal ya, belum bagus gitu, kita evaluasi. Jadi harus seperti ini gitu. Jadi tetap ada, evaluasi tetap ada. Baik, terima kasih. Di evaluasi perorangan atau secara umum begitu ya? Secara umum langsung. Karena itu kan per kelompok Bu, masing-masing. Jadi mungkin ada perorangan yang pengerjaannya dia belum maksimal, jadi kita evaluasi. Jadi di kelompok itu kan. Baik, terima kasih Mbak Firna. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin ada yang mau bertanya lagi, monggo. Tidak, sudah. Jadi di tempat kami itu evaluasinya secara perorangan dan juga kelompok Bu. Jadi ada kelompok yang bagus, yang mayoritas dia udah secara mayoritas sudah bagus, ada yang udah bagus, ada yang sedang, ada yang belum bagus gitu, kita tahu. Jadi kelompok mana yang terbaik gitu. Terima kasih kembali. Mungkin ada yang mau tanya, Mbak Ning mungkin? Ya, monggo. Ya, selamat siang Mbak